Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah, luar biasa. Di hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu dengan doa sebelum belajar. Jangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan wa qalban saliman amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar mulai, juga saya akan mengaksen untuk yang hari ini tidak ada, mungkin ada hadir karena sakit, karena halangan dan sebagainya. Kita doakan semoga segera diberikan kesehatan ini. Sebelum kita menyampaikan materi pada hari ini, tentunya kalian masih ingat di materi yang sebelumnya yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu apa? Masih ingat tentang akhlak tercela? Ya, akhlak tercela. Akhlak tercela di antaranya ada apa saja? Ya, ada kubur, ya, terus kasar, ya. Coba Ilham, kasar itu apa? Iri hati ya, iri atau dengki, ya, iri hati atau dengki. Kalau kuburnya, apa? Cinta dunia. Mana kan belajar tentang sebagai Allah? Tidak salah. Agar apa tujuannya? Nek katanya Bujangga itu tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita harus belajar tentang sifat Allah? Tujuannya adalah agar kita lebih mengenal Allah. Sifat wajib bagi Allah. Baik. Ada yang sudah tahu atau mungkin sudah pernah dengar apa itu sifat wajib? Masa belum? Kalian sudah lihat ya? Sifat yang harus ada pada Allah. Ya, betul sekali. Sifat yang harus ada pada Allah. Setidaknya kalian tahu lah jumlahnya berapa? 20, betul sekali. 20 sifat wajib. Nanti Allah itu punya yang namanya sifat wajib. Jumlahnya ada 20. Baik, tadi sudah betul apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada, yang harus wajib hukumnya untuk ada dan melekat pada zat Allah. Itu mari coba kita bersama-sama melafalkan, ya, sambil nanti yang belum hafal dari penghafal. Saya kira sebagian pasti sudah hafal. 20 sifat wajib dilafalkan dengan nada seperti kalau orang ujian. Pernah dengar ya? Wujud kita bakon kolafatul khawadisi. Pernah dengar? Ya, baik. Kita bersama-sama kita itu mulai dari satu, 2, 3. Wujud kita bakon kolafatul khawadisi. Ayo suaranya. Iya kuhu binafsihi wadaniyah kodrat irodah ilmu hayasama basokalan kodiran muridan ngaliman hayat sami'an basiron mutakaliman. Jelas ya? Tak kira semuanya sudah hafal, dan itu bukan hal yang asing bagi siswa madrasah aliyah. Bahwa yang disebut sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada dan melekat pada zat Allah. Berikutnya
Dari ke-20 sifat wajib itu, ya, oleh para ulama dibagi menjadi 4 kategori. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah apa? Yang mungkin bisa sifat nafsiyah. Jadi ada yang pertama disebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang menerangkan tentang zat Allah. Ya, yang menerangkan dan berkaitan langsung. Wujud. Ya, langsung dengan zat Allah. Dari mana kita tahu tentang sifat wajib? Dari mana? Al-Quran. Ya, alhamdulillah, dari Al-Quran. Al-Quran. Betul sekali. Jadi itu termasuk tadi kok sampai dikelompokkan jadi 4 kategori. Itu adalah yang mengelompokkan, yang memberikan penjelasan itu juga ulama. Karena kalau dalam Al-Quran tidak ada penjelasan secara khusus atau yang detail bahwa sifat wajib yang sifatnya Allah itu dibagi jadi 4 kategori. Yang dijelaskan adalah ulama, khususnya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya menyampaikan ini? Terpecah belah menjadi beberapa aliran atau kelompok. Ada sebagian yang tidak setuju bahwa Allah itu diberikan sifat-sifat seperti yang sedang kita bahas saat ini. Siapa mereka? Ya, yang saya kasih bocoran, namanya aliran Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu aliran sekelompok menyimpang. Jadi nanti mungkin akan kalian temui, akan kita bahas di kelas 11 berkaitan dengan soal aliran-aliran dalam ilmu kalam. Kita buktikan kalau kita tahu ya sifat-sifat wajib itu salah satunya adalah dari Al-Quran. Ya, saya akan buktikan dalam ya salah satu ayat Al-Quran saja. Qul huwallahu ahad. Coba coba. Gimana bacanya? Qul huwallahu ahad. Ini ada dalam surat apa? Al-Ikhlas. Kira-kira ini kalau dikaitkan dengan sifat asma Allah, ini menerangkan tentang sifat apa? Masuk kategori yang mana? Ini menjelaskan tentang sifat wajib Allah yang mana? Ayo coba. Sok idan. Wah, darinya. Ya, betul. Betul, ini adalah menjelaskan tentang sifat Allah. Apa artinya Allah? Kata-kata bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Berarti ini sifat apa? Esa. Esa itu berarti wahdaniyah. Bebas, gak enak yang menghalang-halangi, gak enak yang mengintimidasi dan sebagainya. Kalau kita punya kehendak masih sangat terbatas. Allah bisa melihat, kita mungkin juga bisa melihat, tetapi jauh berbeda. Beda ya, gitu waktu. Ya, karena Allah mungkin melihatnya tidak bisa terhalang-halangi oleh makhluk. Kalau kita, ini soalnya mungkin yang ngapain atau pada jarak tertentu, untuk jarak 1 kilo berapa guys? Atau ya sedang tapi keinginan hebat sih kita enggak.
Bisa ketok, kelilingan bangunan, kelilingan masjid ya, ya padahal di bisnis orang saya tidak bisa lihat. Tapi ini Allah tidak berharap oleh apa? Oleh apapun. Itu bedanya sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia jelas? Nah, dan sekali lagi saya tambahkan lagi, jangan membayangkan caranya, karena bedanya adalah pertama dalam apa namanya bahasanya kapasitasnya, ya batasannya atau kapasitasnya bedanya sifat manusia dengan Allah. Yang kedua adalah cara dan konteksnya. Jangan membayangkan sekali lagi bahwa Allah itu melihat juga dengan dua mata seperti ini. Ini saya kira penjelasan saya cukup. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan ke fase berikutnya. Tidak, kalau tidak, ini untuk tugas kalian. Nanti silakan kalian membuat kelompok beranggotakan 2 orang. Tugasnya adalah ya silakan jelas adalah kelompok sudah jelas. Tugasnya nanti ada saya menyiapkan beberapa potongan kertas berisikan tulisan Quran surat apa ayat berapa. Ya. Itu nanti tugasnya adalah kalian mencari ayat tersebut di Al-Quran. Ya, tugas masing di bawah dicari ayatnya Quran surat berapa ayat berapa dicari boleh harus ditulis ayatnya. Jadi ayat apa yang ditulis Arabnya itu ya. Terus yang pertama adalah menulis ayatnya. Yang kedua adalah menulis artinya. Dan yang ketiga adalah nanti menjelaskan secara sederhana kira-kira ayat yang kalian tulis itu berkaitan dengan sifat wajib Allah yang mana di antara 20 sifat wajib tadi ya. Kamu sudah menulis kayak tadi proyek terus artinya apa di bawahnya. Poin ketiga adalah menjelaskan ini berkaitan dengan sifat wajib Allah yang mana di antara 20 sifat wajib. Jelas ya? Bisa dipahami? Tugasnya bisa dipahami. Ada pertanyaan atau masih bingung dengan tidak ya? Ya, saya kira tidak. Baik, kalau tidak mungkin pertemuan hari ini kita cukup. Ya, apa yang kita pelajari hari ini yaitu adalah bahwa kita belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Kenapa kita harus belajar tentang sifat wajib bagi Allah? Ya, selain mempelajari itu untuk menambah keimanan dan kecintaan kepada Allah, ya tujuan kita belajar tentang sifat wajib bagi Allah itu adalah kita nanti bisa meneladani, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita maksudnya mengaplikasikan, artinya ya kita meneladani sifat-sifat wajib bagi Allah. Kalau Allah itu maha melihat ya awal ini nanti sanggon-gon awal ini berhati-hati karena Allah selalu melihat dan menyaksikan, memperhatikan di kita. Itu tujuannya. Jadi selain menambah keimanan, ya menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah dengan mengenal segala sifat-sifatnya, sifat wajibnya, juga kita dapat meneladani dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, sekali lagi kita menjadi muslim yang baik, yang melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, yang menjadi muslim yang juga baik untuk lingkungan, untuk orang lain, karena orang yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sekali lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Terima kasih. Sekali lagi apa yang saya sampaikan, kalau ada positifnya, kalau ada nilai positif, ismah dari Allah, kasih daya dari Allah. Kalau ada kekurangan dan khilafnya, selamat dari kebenaran tadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.